Di rawatan pagi tadi kita dikesankan oleh pertanyaan-pertanyaan yang menekankan mengajar. Mengapa mengajar muncul terlebih dahulu? Memang mengajar inilah yang akan menghasilkan yang berikutnya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dan sebagainya. Itu diawali oleh mengajar. Dan saudara-saudari, kata mengajar di sini sangat luar biasa, saudara-saudari. Karena yang diajarkan adalah sesuatu yang tersembunyi berabad-abad. Bahkan tersembunyinya di dalam Allah, bukan di tempat lain, bukan di dalam seseorang, bukan di dalam guru-guru. Tetapi tersembunyinya ini adalah di dalam Allah. Itu Efesus 3 ayat 9. Jadi sangat luar biasa sekali kata mengajar di sini. Tidak rendah gitu. Tidak rendah seperti pemahaman umum tentang mengajar firman Allah. Mengajar di sini telah mengajarkan sesuatu yang tersembunyi, dan yang luar biasanya tuh tersembunyinya tuh di dalam Allah. Jadi tanpa Allah yang memberitahu kita, tanpa Allah yang memberi wahyu, mana mungkin orang bisa belajar. Oh, sungguh sangat kasihan sekali hari ini Alkitab diajarkan seperti orang-orang mengajar di sekolah-sekolah. Dari dosen-dosen, profesor-profesor, dari orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang sekarang mencari manusia-manusia pintar untuk mengajar mereka tentang Alkitab. Ya, para pelajar Alkitab selalu membanding-bandingkan guru-guru mereka, mengidolakan guru-guru mereka, sehingga muncullah sekarang denominasi-denominasi yang didasarkan oleh tokoh-tokoh. Ya, ada gereja Lutheran, ada gereja Wesleyan, ada gereja Calvinis, semua didirikan berdasarkan tokoh-tokoh. Padahal Alkitab itu tersembunyi di dalam diri Allah. Oh, banyak hari ini orang-orang seperti ahli Taurat dan orang Farisi menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi tidak mau datang kepada Allah. Padahal pengajaran Alkitab itu tersembunyi di dalam diri Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa agar kita diberikan roh. Bukan kepintaran, tapi diberikan roh. Roh apa? Roh hikmat dan wahyu. Itu adalah roh Allah sendiri. Ya, kita di pemulihan Tuhan sama sekali tidak memustikakan sekolah-sekolah. Kita memustikakan apa? Melatih roh untuk mengetahui maksud dan rencana Allah. Hanya roh kita saja yang dapat memahami
wahyu dari roh Allah. Ya, karena itu di tengah-tengah kita tidak ada tuh istilahnya sekolah Alkitab, tidak ada. Yang ada itu adalah pelatihan. Yang sesungguhnya adalah latihan roh, saudara-saudari. Ya, tentunya ketika kita membaca Alkitab, kita menggunakan banyak metode yang sangat tinggi, tidak kalah dengan metode yang diajarkan di sekolah-sekolah Alkitab, tetapi semuanya itu dilakukan oleh latihan roh. Karena apa? Karena yang sedang kita pelajari, Alkitab yang kita pelajari adalah sesuatu yang tersembunyi selama berabad-abad dan tersembunyi di dalam diri Allah sendiri. Perlu Allah sendiri menyingkapkan wahyu. Ya, sungguh tipuan musuh membuat orang-orang mengidolakan pengajar-pengajar Alkitab, sehingga menghasilkan perpecahan. Nah, sungguh amat kontras, saudara-saudari. Ya, mengajar yang dimaksudkan oleh firman Allah dengan praktek mengajar yang umum terjadi di dunia Kristen. Sangat kontras. Menurut firman Allah, setelah mengajar, langsung diikuti oleh apa? Menyatakan kesalahan. Setelah mengajar, langsung diikuti oleh menyatakan kesalahan. Kalau ada orang-orang Kristen setelah belajar Alkitab merasa lebih tahu dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih rohani dari orang lain, sebetulnya dia belum belajar Alkitab. Hasil pertama dari belajar Alkitab adalah kesalahan-kesalahannya dinyatakan. Oh Tuhan Yesus, di Cimahi sedang ada 7 orang trainee field trip. Kemarin mereka berbagi nikmat. Hampir semua rata-rata pembagian nikmat mereka itu adalah setelah masuk FTT itu kepala mereka jadi kecil. Tadinya mereka masuk FTT dengan kepala besar. Karena beberapa merasa saya sudah dari kecil di pemulihan Tuhan. Pasti saya mampu. Dilatih 2 tahun. Tetapi rata-rata umumnya itu masuk ke FTT dengan kepala yang besar. Baru 1 semester, 2 semester, kepalanya udah dikecilkan. Penuh penyingkapan akan kesalahan-kesalahan. Sungguh berbeda, saudara-saudari, dengan pengalaman saya dulu ketika masih di kekristenan. Saya bergaul banyak dengan pelajar-pelajar Alkitab. Setelah lulus, dapat sarjana teologi, kepalanya besar-besar. Akhirnya muncullah dari zaman gereja awal sudah muncul ini praktek Nikolaus, ya, hierarki. Karena ada segolongan orang merasa lebih tinggi dari jemaat biasa. Apa ini? Ini tipuan musuh. Dengan munculnya pelajar-pelajar Alkitab yang merasa lebih tinggi dari jemaat biasa, itu merusak fungsi tubuh.
Tubuh jadi tidak berdaya untuk mengekspresikan Tuhan. Tubuh mati. Anggota-anggota tubuh dibuat mati oleh orang-orang yang mempelajari Alkitab. Saudara-saudari, setelah manfaat mengajar langsung diikuti oleh menyatakan kesalahan. Seorang pelajar Alkitab pasti dia akan selalu merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Boro-boro merasa lebih baik dari saudara-saudari. Ya, bahkan di tengah-tengah kita juga saudara-saudari, karena kebenaran yang begitu tinggi, kita sering kali merasa lebih baik. Karena kebenaran-kebenaran kita tinggi. Ketika mempersiapkan ini juga saya terus-menerus bertobat. Mohon darah Adi menudungi saya. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan mendapat pengajaran yang tepat, yang membuat kami mengalami penghakiman Allah, penerangan Allah. Jadi, setelah kita diajar, hasil yang harus terjadi adalah kita diinsafkan. Ya. Menyatakan kesalahan tuh, teks aslinya tuh diinsafkan, ya. Menginsafkan. Itu seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 8 ya. Bahwa kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia. Dia akan mengajar. Tetapi mengajar itu menginsafkan kita. Dari apa? Dari dosa. Kemudian menginsafkan tentang kebenaran, realitas, dan penghakiman. Ya. Itulah Yohanes 16 ayat 8. Diinsafkan dari apa? Tadi kita sudah membaca. Ya, di halaman 93 bahwa memang kita diinsafkan dalam banyak hal. Kita salah terhadap Allah, salah terhadap Kristus, salah terhadap Roh itu. Salah terhadap gereja, salah terhadap saudara-saudari, salah terhadap penatua, pewajib, salah terhadap suami, terhadap istri, orang tua, anak-anak, tetangga. Bahkan salah terhadap diri kita sendiri. Bahkan salah dalam perkara mengatur keuangan, mengatur waktu, dalam hal berpakaian, model rambut. Banyak hal kita diinsafkan. Tetapi sebetulnya, ya, setelah kita diinsafkan oleh banyak hal, hasilnya hanya satu hal sebetulnya. Yaitu apa? Kesalahan kita tuh sebetulnya yang banyak itu, sebetulnya hanya satu penyebabnya, yaitu kita tidak menjadikan Kristus sebagai hayat dan persona kita. Itu rangkumannya. 1001 macam kesalahan kalau tidak dirangkum oleh satu hal ini, maka kita nanti akan sama dengan orang-orang Kristen dalam pertapaan. Mereka berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kalau di dunia Kristen tuh seperti itu. Setelah kesalahan-kesalahan disingkapkan, wah, pengkhotbah-pengkhotbahnya itu jago sekali kalau menyingkapkan kesalahan. Tetapi karena tidak melihat kesalahan yang satu itu, yaitu apa? Tidak menjadikan Kristus sebagai hayat dan persona. Karena tidak melihat kesalahan yang satu itu, sebetulnya ini adalah ekonomi Allah. Maka setelah kesalahan-kesalahan disingkapkan, ajarannya adalah kamu harus berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Gitu. Hebat kalau penyingkapan kesalahannya sih hebat gitu ya. Saya sendiri pernah mengikuti seminar-seminar
ya, mendengarkan khotbah-khotbah yang memotivasi. Wah, pulang-pulang tuh saya bertobat, saya berlutut di hadapan istri, di hadapan anak-anak. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Wah, itu pengkhotbah-pengkhotbahnya melihat reaksi jemaat yang berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Mereka merasa berhasil. Mereka sudah mengajar jemaat. Tapi mereka kebingungan setelah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kembali lagi, bahkan lebih buruk itu jemaat yang sudah berjanji untuk tidak melakukannya itu. Itu semua karena mereka tidak melihat wahyu Allah. Sekali lagi, ajaran Alkitab itu tersembunyi di dalam diri Allah. Perlu Allah sendiri mewahyukan. Dan di poin 1 garis besar kita hari ini dikatakan wahyu ini tentang ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah Kristus harus menjadi hayat kita. Jadi setelah menyatakan kesalahan, setelah mengajar, lalu kesalahan dinyatakan, yang dibutuhkan bukan berjanji untuk tidak berbuat lagi, tetapi yang dibutuhkan adalah satu kesadaran bahwa Kristus adalah hayat kita. Di pemulihan Tuhan, kita jelas tentang perkara ini. Tetapi berapa banyak saudara-saudari yang berdoa, Tuhan Yesus, tambahkan dirimu. Tuhan Yesus, aku jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Aku bersalah ini, aku bersalah itu. Tuhan, tambahkan dirimu. Ketika Anda jatuh ke dalam dosa, Anda bersalah, mohon darah Adi menudungi. Setelah mohon darah Adi menudungi, kita dilepaskan dari segala macam bentuk hukuman dosa. Langkah berikutnya adalah berdoa, Tuhan Yesus, tambahkan dirimu. Semua kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku itu karena satu saja penyebabnya, Tuhan. Aku kekurangan Kristus. Aku kekurangan melatih roh. Aku kekurangan memperhidupkan Kristus. Inilah wahyu. Wahyu ekonomi Allah dalam pemulihan Tuhan. Sementara banyak orang-orang Kristen terus-menerus disingkapkan kesalahannya, tetapi mereka tidak melihat jalannya. Bagaimana dilepaskan dari dosa-dosa yang mengikat, kebiasaan buruk yang mengikat. Mereka hanya disuruh berjanji, berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Capek menderita. Sayangnya banyak sekali pengajar-pengajarnya tidak mau mengakui bahwa diri mereka sendiri tidak mampu. Tuhan Yesus, karena saudara-saudari, sekali lagi setelah mengajar, apa? Diikuti oleh penyingkapan kesalahan. Ya, penginsafan. Tetapi setelah itu, ingat, banyak dosa-dosa itu hanya disebabkan oleh satu hal. Kita kekurangan Kristus. Inilah hembusan Allah yang kita dapatkan ketika kita membaca Alkitab. Ya, hasilnya apa? Saudara-saudari, kita akan mengalami apa? Kelakuan yang diperbaiki. Kalau teks aslinya itu adalah pemulihan. Hasilnya kita akan berada dalam pemulihan Tuhan. Jangan cepat-cepat Anda berkata, saya ada dalam pemulihan Tuhan. Jangan cepat-cepat ya. Benar nggak dipulihkan? Setelah
Alkitab mengajar, kemudian diikuti oleh menyatakan kesalahan, dan kesalahan itu dirangkum hanya menjadi satu, yaitu salahnya adalah kita kekurangan Kristus dan kekurangan latihan rohani, melatih roh, memperhidupkan hayat. Itu kesalahannya. Hanya satu ini saja cukup. Semua dosa-dosa akan beres kalau kita menyadari kesalahan ini dan memperbaiki kesalahan ini. Tadinya kita malas melatih roh, kita latih roh sekarang. Terus melatih roh. Maka semua kesalahan yang banyak bisa beres. Hasilnya yang ketiga adalah pemulihan. Ya, memperbaiki kelakuan itu teks aslinya tuh pemulihan. Bisa mengandung arti itu. Kita benar-benar ada dalam pemulihan Tuhan, bukan hanya di gedungnya, tetapi dalam realitasnya. Banyak orang-orang Kristen ada di gedung-gedung gereja lokal, tetapi tidak banyak yang ada dalam pemulihan Tuhan dalam realitasnya. Ya, pemulihan Tuhan adalah memulihkan apa? Pemulihan Tuhan adalah memulihkan Kristus menjadi hayat manusia. Coba saudara-saudari tes aja ya, tanyakan kepada orang-orang Kristen. Tanya kepada mereka, begini pertanyaannya. Hai saudaraku, hai saudariku, Kristus itu apamu? Kristus itu apamu? Nanti mungkin dijawab, oh Kristus itu juru selamatku. Oh Kristus itu penolongku. Ada juga yang ingin menjadikan Kristus sebagai dokterku. Oh Kristus itu pemberi berkatku, pemeliharaku. Wah, banyaklah. Kristus apamu? Banyak mereka akan bisa. Tetapi kita harus memberitahu mereka, hai saudara, saudari, itu masih jauh dari maksud Allah. Maksud Allah bukan itu semua. Walaupun itu semua benar. Kristus juru selamatku, Kristus penolongmu, Kristus penyembuhmu. Tetapi ada satu hal yang harus kamu sadari, Kristus adalah hayatmu. Coba tanya ke saudara-saudari kita, entah itu di pemulihan atau di kekristenan apalagi. Tanya, apa? Kristus itu apamu? Ada nggak yang menjawab, Kristus adalah hayatku? Wah, kalau ada, hebat itu ya, sudah ya, itu barang langka lah kalau di kalangan semua orang Kristen. Umumnya ya Kristus juru selamatku, penolongku, dokterku, penghiburku. Oh saudara-saudari, pemulihan Tuhan adalah pemulihan Kristus menjadi hayat orang Kristen. Setelah ini, maka hasil yang keempat, yaitu mendidik orang dalam realitas. Kata kebenaran itu realitas. Kalau perkara mendidik ini, ya saya memeriksa kamusnya itu. Di sana ada definisi pendidikan itu seperti semacam penghajaran atau pendisiplinan. Ya. Pendidikan yang benar, pendidikan Kristen yang benar adalah menghajar dan mendisiplin. Sebetulnya ya Allah sendiri
yang menghajar dan mendisiplin anak-anaknya. Tetapi walaupun demikian, ketika kita mengajar saudara-saudari, kita mengajar anak-anak muda, kita harus mengingatkan mereka tentang hajaran Allah, didikan Allah, pendisiplinan Allah. Saudara-saudari, pemulihan Tuhan itu adalah pendisiplinan. Jika Anda benar-benar ada dalam pemulihan Tuhan, Anda pasti akan didisiplinkan. Pasti. Karena pemulihan Tuhan adalah masa pendisiplinan tahap pertama, saudara-saudari. Nanti di masa kerajaan 1000 tahun itu adalah masa pendisiplinan tahap kedua. Ya. Didisiplinkan, dihajar agar apa? Kita berada dalam kebenaran. Yang keempat ini kan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik di sini adalah didisiplinkan agar orang bisa masuk ke dalam kebenaran. Kebenaran di sini adalah realitas. Ya. Dan kesan saya terhadap poin keempat ini, mendidik orang dalam kebenaran, saya langsung teringat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta realitasnya. Itu. Apa maksudnya ini? Ayat yang sangat terkenal ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan realitasnya. Apa maksudnya? Artinya kita disuruh mencari realitas kerajaan. Kan itu. Apakah realitas kerajaan? Ya, realitas kerajaan itu gereja. Kalau Anda membaca Alkitab versi pemulihan, catatan kakinya di Matius pasal 3, kalau nggak salah itu ada bagan kerajaan. Hari ini kita sedang hidup di dalam zaman realitas kerajaan. Masa kerajaan 1000 tahun itu adalah manifestasi kerajaan. Matius 6 ayat 33 kita tidak disuruh carilah manifestasi kerajaan, tidak. Kita disuruh mencari realitas kerajaan. Sebetulnya perintah ini tuh adalah carilah hidup gereja, gitu. Saudara-saudari. Banyak orang Kristen merasa sudah dididik, belajar Alkitab, tetapi mereka dijauhkan dari gereja. Realitas kerajaan itu tipuan musuh. Haleluya, kita ada di pemulihan Tuhan. Kita bukan diajar oleh seorang yang pintar, tapi kita adalah orang-orang yang diajar oleh wahyu Allah. Allah sendiri yang menyatakannya kepada kita. Walaupun saudara Li, saudara Ni banyak menulis, banyak mengajar, tetapi sesungguhnya Allah sendiri yang menyingkapkan. Tidak ada saudara-saudari yang hebat tuh, nggak ada. Allah sendiri, karena rahasia ini sekali lagi tersembunyi di dalam diri Allah. Allah sendiri yang bisa menyingkapkan itu. Haleluya. Inilah manfaat Alkitab, saudara-saudari. Tetapi Alkitab ini bisa bermanfaat kalau Alkitab ini berhembus kepada kita, ya. Kalau tidak berhembus, nggak bermanfaat. Ya, kalau saya dulu mengalami cemoohan dari orang-orang teologi ketika saya mengatakan bahwa Alkitab itu hembusan Allah. Karena bagi orang-orang teologi itu, ya Alkitab itu sesuatu yang dipelajari, diselidiki. Ya. Tetapi kita, saudara-saudari, harus menjadikan Alkitab sebagai hembusan. Akibat
tidak memahami hembusan Allah, padahal teks aslinya jelas. Ya. Akibat tidak menyadari bahwa Alkitab itu hembusan Allah, akhirnya unsur hayat di dalam Alkitab itu terkubur, saudara-saudari. Akibatnya mereka tidak menerima manfaat gitu dari Alkitab. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya, mereka tetap alamiah. Ya, bukan berarti kita sudah hebat, sudah rohani. Justru Alkitab menyingkapkan kebobrokan kita. Kebutuhan kita akan Kristus sebagai hayat. Haleluya. Semoga manfaat Alkitab ini ya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang, itu benar-benar menjadi realitas di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Masih cukup banyak waktu. Mari membagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan, saudari. Amin. Terima kasih. Saya nggak apa-apa ya duluan ya. Ya, silahkan. Bagus. Saya sungguh sangat terberkati ya dari kemarin ya pelajaran tentang firman Tuhan, tentang apa itu Alkitab ya. Sungguh sangat menerangi, apalagi sekarang gitu ya. Baru cuma satu gitu ya, tentang mengajar itu ya. Maksudnya satu ayat itu aja ya udah membukakannya semua gitu ya, tambah terang gitu ya. Saya sangat terberkati ya, bagaimana kita harus menempuh kehidupan yang Tuhan mau gitu ya. Jadi perlunya pengajaran supaya menegur gitu ya, mendidik kita ya, membawa kita kembali kepada hati Tuhan. Karena di dalam kita mendapat pengajaran Allah, kita terbuka gitu ya, apa yang salah, apa yang belum berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam perjalanan kita ya, perjalanan rohani dalam mengiring Tuhan, banyak perkara yang kita rasa udah benar, kita rasa ini cukup baik gitu ya, pasti menyenangkan Tuhan, tapi belum tentu hati Tuhan itu demikian. Saya pernah rasakan ya, saya maksudnya dulu waktu permulaan lahir baru, saya rasanya bersaksi, aduh saya ikut ini mengalami lahir baru gitu ya. Tapi Tuhan nggak mau. Saya mulut ini belum diajar. Saya bangga gitu ya, saya ikut suatu pendeta ini, saya bisa terbuka gitu ya. Tapi saat saya berdoa sendiri, Tuhan menangis. Kamu dengan sombong katanya ya bersaksi, tapi apa kamu gak lihat saudaramu sendiri itu jadi pendeta di tempat yang lain gitu ya, hatinya sedih gitu ya. Saya juga bisa menangis gitu ya, Tuhan menyatakan isi hatinya itu kesombongan saya. Nah begitu juga kalau sekarang dalam perjalanan kekristenan saya ini mengiring Tuhan, banyak perkara yang kita tidak memperhidupkan hayat Kristus. Kita sebetulnya harus berfokus kepada Kristus, mengambil Kristus sebagai hayat kita ya, di dalam segala perkara ya. Ini tadi lebih dijelaskan lagi ya, bahwa Kristus harus menjadi hayat kita di dalam segala aktivitas, di dalam segala kehidupan, mengambil keputusan apapun, kita harus mengandalkan atau memperhidupkan hayat Kristus.
itu yang kekurangan saya di dalam kehidupan sekarang ini. Jadi dengan adanya pelajaran hari ini, benar-benar kita perlu memperhidupkan hayat Tuhan, mengambil Kristus di dalam segala di dalam kehidupan kita lah. Fokus ya hanya Kristus, karena itu yang Tuhan mau kita ya, memperhidupkan hayat Kristus itu. Karena jika tidak, tentu kita tidak dapat ya mengambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu rasanya yang saya perlu, masih harus bertobat ya. Banyak perkara masih mengambil yang lain, kekuatan sendiri, pikiran sendiri, kemampuan sendiri. Tetapi kiranya pengajaran ini kembali mengingatkan untuk memperhidupkan hayat Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih untuk terang yang dibagikan hari ini, supaya memulihkan kehidupan kita berjalan bersama dengan Kristus untuk mendapat bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, silahkan saudara-saudari lain. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Amin. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan saudari. Amin. Puji Tuhan ya. Saya juga mendapatkan terang pagi ini ya. Tadi saya juga pernah mengalami bagaimana ketika masih berada di dunia kekristenan ya, pengajaran ya mungkin sering disingkapkan ya, bahkan mungkin meminta maaf, mungkin melakukan ini dan itu ya, tetapi betul tadi yang disampaikan ya, bahwa beberapa waktu kemudian malah kembali lebih buruk dari yang semula ya. Tadi ketika saya mendengar itu ya, sungguh hari ini kita nampak ya bahwa dengan usaha diri sendiri ya tidak akan mampu ya memperbaiki kelakuan kita ya, tetapi puji Tuhan ya tadi dari yang disaringkan bahwa kita ini Kristus ini tersembunyi ya, Kristus menjadi hayat kita ya. Memang kalau kita tanya ke orang-orang yang di sana ya, pasti ya Kristus apamu ya, pasti ya mereka menjadi juru selamat, hal yang lain-lain ya, tetapi puji Tuhan hari ini kita nampak bahwa Kristus adalah hayat kita ya. Dia yang memampukan kita untuk melakukan yang seturut kehendak Tuhan ya, bukan dengan usaha kita sendiri untuk memperbaiki kelakuan. Nah hari ini memang perlu datang kepada firman-Nya yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah tentunya ya perlu menjamah dia di dalam roh ya. Itulah yang mengubah upaya yaitu dari dalam. Itu yang saya nikmati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu saudara-saudari. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Silakan saudara. Amin. Silahkan saudari Ning. Amin. Ya. Puji Tuhan ya, memang bagi anak-anak Allah firman-nya ya, kitab suci ini sungguh sangat diperlukan ya, sungguh mutlak ya, vital ya.
karena kita dulu tidak mengetahui ya jalan kita dulu meninggalkan Allah. Hari ini firman Tuhan di dalam kitab suci ini diilhamkan bagi anak-anak Allah untuk mengajar, yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oh Tuhan Yesus, dulu mungkin kita tidak tahu ya jalan kita ini sepertinya enggak berdosa ya. Kita berpikir bahwa sikap kita, sikap kita, perkataan kita, apa adanya diri kita, pekerjaan kita itu enggak ada salahnya, semuanya baik-baik ya. Tapi ketika datang pengajaran yang membawakan wahyu, di dalam kita ini ada pengurapannya yang menunjukkan bahwa pekerjaan kita mungkin ya, sikap kita, perkataan kita itu tidak sesuai dengan sifat Allah ya, diri Allah ya. Oh Tuhan Yesus, tidak ada unsur Allah di dalam kehidupan kita. Nah ini perlu didapatkan oleh setiap anak Allah ya ketika datang kepada firman Tuhan. Sehingga firman itu sendiri di dalam kita mengajar ya, mewahyukan ya diri Allah sendiri kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui kesalahan kita bukan dari ajaran orang di luar ya. Ajaran di luar memang bagus ya saudara ya, kita mendapatkan banyak berita-berita dari saudara kita yang di luar untuk menerangi kita, tetapi kita perlu mendapatkan pewahyuan itu secara pribadi ya. Kalau kita tidak mendapatkan pewahyuan Allah secara pribadi ya, mungkin kita masih terselubung ya, tidak bisa mendapatkan terang dan tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mendapatkan wahyu Tuhan secara pribadi, oh Tuhan Yesus, kita dengan sendirinya dipimpin oleh Tuhan ya untuk melihat perkara-perkara yang tidak sesuai dengan dirinya. Tuhan Yesus, dan Tuhan bukan saja menyuruh kita untuk tidak berbuat kesalahan, tidak melakukan hal-hal yang seperti dulu kita lakukan, tetapi kita dipulihkan di dalam hayat ya saudara, tadi katakan ya, apa hayat ini di dalam kita berfungsi memberikan kekuatan. Jadi kita tidak berbuat ya memperbaiki diri kita sendiri. Oh Tuhan, kita tidak ada di dalam kebenaran kita sendiri, tetapi diri hayat Allah itu sendiri ya, itu yang membuat kita itu hidup benar di hadapannya. Jadi Tuhan, hari ini wahyu ya, pengajaran yang kita dapatkan itu supaya kita ini dipulihkan di dalam hayat, menjadikan Kristus itu sebagai segala sesuatu kita, menjadikan Kristus sebagai pusat dan sekeliling ya. Kemarin beberapa hari yang lalu kita menikmati ya, Kristus harus menjadi pusat kita, Kristus menjadi sekeliling kita, Kristus harus menjadi segala sesuatu kita, sehingga kita tidak hidup di dalam pertapaan ya, berusaha benar di hadapan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Puji Tuhan, kiranya wahyu terus disingkapkan di atas diri kita, sehingga Kristus menjadi hayat kita, menjadi pusat, menjadi segala sesuatu kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan saudara. Amin. Ya, sebenarnya kalau kita merenungkan ya, hampir semua orang Kristen ya, sedikit atau banyak membaca Alkitab untuk menjadi sumber tuntunan hidupnya ya. Mereka yang hidup di dalam ya hierarkisme ya, tentunya yang berada di dalam hierarkisme yang tertinggi lebih terdesak secara mungkin secara Taurat ya, untuk melakukannya lebih banyak, membaca dan sebagainya. Lalu di dalam perkara secara alamiah, siapapun orang Kristen, saya rasa memang mendapatkan suatu alur ya ketika membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu bersifat mengajar, lalu dari ajaran itu dia mulai merenung dan melihat ada sesuatu yang bersifat salah, lalu berusaha memperbaiki kelakuannya, dan terakhir dalam perkara mendidik orang dalam kebenaran. Mungkin ini tidak selalu mudah tercapai tanpa pengenalan. Mungkin bagi sebagian mendidik orang dalam kebenaran adalah untuk melakukan sesuatu dengan benar ya, dan benar ini juga ya relatif ya, mungkin dalam pemikirannya sendiri sudah tepat dengan firman Tuhan. Tapi yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah kita tahu bahwa hal-hal yang berjalan seperti itu bisa berada di dalam dua jalur yang berbeda ya.
yang satu mungkin dalam jalur pertapaan, atau mungkin melalui suatu tradisi kebudayaan pendidikan ya, yang memberikan alurnya seperti begitu. Tapi di dalam pemulihan Tuhan, hal ini lebih diarahkan pada pekerjaan hukum rohayat ya. Jadi ya, kita bisa berada di dalam hal yang lebih tepat dalam perkara ini melalui apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, yaitu Kristus sebagai apa kita, yaitu Kristus sebagai hayat kita. Ketika Kristus sebagai hayat kita, maka kita akan berada di dalam kebenaran ya. Pada saat kita mendapatkan pengajaran, kita sadar akan kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan, dan pada akhirnya kita kembali mendapatkan kebenaran atau mendapatkan Kristus itu sendiri bertambah di dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, mohon maaf saudara-saudari yang di Cimahi, agak sedikit terlambat. Saya ingin ada pengumuman sedikit, karena kita semua kemarin ikut pembahasan di hari Jumat yang saya sisipkan tentang perbedaan diakhiri dengan dihukum. Lalu ada banyak beberapa saudara-saudari Japri bertanya karena kurang jelas. Jadi besok jam 1 siang kita mau adakan Zoom. Nah, bisa tanya jawab di sana supaya kita bisa sama-sama menyelidiki lagi, melihat kebenaran mengenai perkara ini ya. Besok Kamis jam 1 siang. Nanti link Zoom-nya di-share oleh beberapa saudara-saudari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Oh Tuhan Yesus, biarlah Alkitab berhembus ke dalam kami Tuhan. Bukan hanya sekedar kami pelajari secara doktrinal, tetapi kami hirup ya Tuhan. Biarlah Alkitab menjadi nafas-Mu bagi kami, dan kami menghirupnya, sehingga setiap manfaat Alkitab yang sudah kami lihat pagi ini benar-benar menjadi pengalaman dan bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Ya, mungkin saudara Michael nggak perlu di close ya, karena lanjut yang saudara-saudara lain. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Amin. Amin. Sampai jumpa besok. Amin. Saudara-saudari. Amin. Amin. Terima kasih.